Hai dan selamat datang kembali di Evis. Kali ini kita akan merecap ulang sebuah serial dari Netflix yang berjudul The End of the Fucking World. Film ini singkatnya bercerita tentang James dan juga Alyssa. James adalah seorang pemuda berusia 17 tahun yang selalu merasa bahwa dirinya adalah seorang psikopat. Sedangkan Alyssa adalah teman sekelasnya James yang merasa bahwa dirinya adalah seorang sosiopat. Sosiopat itu adalah istilah yang mengacu pada perilaku dan sikap antisosial. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga tekan logo lonceng di sebelahnya, agar kalian tidak ketinggalan setiap kelanjutan dari serial ini ataupun video-video lain dari Evis. Tanpa berpanjang lebar lagi, mari kita langsung saja ke cerita lengkapnya. Ketika Alyssa mengetuk pintu, yang membuka pintu tersebut ternyata adalah seorang wanita. Yang jelas, wanita tersebut mengatakan bahwa Leslie yang merupakan nama ayah Alyssa sudah tidak lagi tinggal di tempat ini. Namun ia tahu di mana ayah Alyssa berada dan langsung memberikan alamatnya kepada Alyssa serta James. Di malam harinya, mereka berdua telah tiba di alamat yang dimaksud. Diceritakan bahwa James baru saja mengetuk sebuah pintu yang diyakini adalah pintu tempat tinggal Leslie, ayah Alyssa. Seorang pria kemudian keluar dari tempat tinggalnya tersebut dan dia 100% adalah ayahnya Alyssa. Leslie yang tentu saja mengenali anaknya sendiri, kemudian langsung memeluknya dan membawanya untuk masuk ke tempat tinggalnya. Leslie terlihat begitu senang dengan kedatangan dari Alyssa, karena ia bahkan sulit untuk berkata-kata setelah kehadiran dari putrinya. Karena dari itu, Alyssa kemudian memberitahu ayahnya bahwa ia telah kabur dari rumah ibunya, dan ia meminta izin kepada ayahnya sendiri agar bisa tinggal di tempat mereka berada saat ini. Dan singkatnya, ayahnya tentu saja mengizinkannya. Keesokan paginya, Leslie, James, dan juga Alyssa terduduk di halaman rumah sambil menikmati minuman serta semangkuk sereal. Tak lama kemudian, Leslie mengajak James untuk memainkan sebuah permainan yang ia sebut sebagai melempar pisau. Saat ini, mereka telah berdiri di sebuah tempat sambil memegangi sebuah pisau kecil. James terlihat masih kebingungan dengan permainan melempar pisau yang disebutkan oleh Leslie. Dan Leslie tampak sedang melakukan peregangan. Dari kejauhan, kita bisa melihat Alyssa yang sedang berdiri dan menonton ayahnya dan juga James memainkan sebuah permainan yang terdengar asing di telinganya. Singkatnya, Leslie kemudian memulai permainan. Pisau pertama yang ia lempar mengenai sebuah kayu yang berada tak jauh dari tempat mereka. Namun yang jelas, pisau tersebut tidak menancap di area yang seharusnya. Setelah itu, James kemudian mulai bersiap untuk melakukan lemparan pertamanya. Dan luar biasanya, ia berhasil mengenai area sasaran. Leslie lalu menatap James dengan penuh kebingungan, sedangkan James mengatakan bahwa itu mungkin hanya keberuntungannya sebagai seorang pemula. Beginner's luck. Yeah, right. Setelah itu, Leslie mengambilkan James sekaleng bir untuk mereka minum bersama. Leslie menatap Alyssa yang masih berdiri di kejauhan, dan kemudian bertanya kepada James beberapa hal tentang Alyssa. Leslie setelah itu kemudian langsung memeluk James setelah James mengatakan bahwa Alyssa sering menyebutkan tentang Leslie, dan dia juga sangat menyayangi ayahnya. Dari tempat lainnya, polisi yang mendapatkan laporan tentang kejadian di minimarket kemudian menghubungi keluarga James dan juga Alyssa. Dua keluarga ini diminta untuk menonton tayangan CCTV yang memperlihatkan James dan juga Alyssa sedang berada di sebuah minimarket dan melakukan sejenis kejahatan terhadap pemilik minimarket tersebut. Ibu Alyssa sontak menolak dan menyalahkan James yang melakukan hal tersebut tanpa melibatkan Alyssa. Sedangkan ayah James memastikan bahwa James hanya memiliki pisau saja dan dia tidak mempunyai pistol sama sekali. Ibu Alyssa kemudian pergi setelah itu. Dan ayah James menceritakan kepada polisi bahwa besok James akan berumur 18 tahun. Ayahnya juga memperlihatkan foto keluarga kecil mereka dan mengatakan bahwa ibunya telah melakukan bunuh diri tepat di hadapan James. She killed herself, his mum. She did it in front of him. Hope you like these well done. Di tempat Alyssa, ia saat itu sedang menyantap sebuah burger buatan ayahnya. Tak lama dari itu, ayahnya kemudian mengajak mereka untuk jalan-jalan menggunakan sebuah kapal. Awalnya, Alyssa merasa terkejut, karena ayahnya bahkan ternyata memiliki sebuah kapal. Tak lama dari itu, teman Leslie kemudian tiba dan mengatakan bahwa si Leslie itu harus segera bekerja, sehingga rencana jalan-jalan mereka menggunakan kapal harus ditiadakan. Di kantor polisi, mereka telah memperoleh sebuah kesimpulan bahwa satu-satunya lokasi yang akan dikunjungi James dan juga Alyssa adalah rumah ayah Alyssa yang bernama Leslie, karena ia satu-satunya keluarga Alyssa yang tersisa, sehingga mereka akan segera melakukan pengintaian di rumah Leslie. Sedangkan di sana, James dan Alyssa yang melihat ayahnya dari kejauhan kemudian mengetahui bahwa ternyata ayah Alyssa adalah seorang pengedar narkoba, dan itu membuat James mulai merasa khawatir.
Ia pada saat itu mencoba untuk mendiskusikan hal tersebut dengan Alisa. Namun, Alisa yang merasa bahwa ini satu-satunya tempat yang aman bagi mereka, kemudian mengacuhkan James begitu saja. Kembali ke kantor polisi, di mana dua polisi ini kemudian mendiskusikan beberapa hal mengenai James dan juga Alisa. Salah satu dari mereka berencana untuk membiarkan James selama beberapa hari ke depan, karena besok ia akan berusia 18 tahun. Jadi ia berpikir bahwa James akan bisa dijebloskan ke penjara karena kesalahannya. Namun, partnernya tidak setuju dengan hal tersebut karena James akan tetap dibantu sebagai anak di bawah umur. Ketika mereka sedang dalam perjalanan menuju sebuah tempat, salah satu dari mereka kemudian mengatakan bahwa kematian Cliff bisa jadi karena upaya pembelaan diri yang dilakukan oleh James maupun Alisa. Karena berdasarkan kamera yang mereka dapatkan, Cliff telah melakukan banyak sekali kekerasan. Jadi, sangat memungkinkan bila James ataupun Alisa hanya terjebak di rumah tersebut dan hendak disakiti oleh Cliff. Sehingga James dan Alisa terpaksa melakukan tindak kekerasan agar bisa menghentikan Cliff dan menyelamatkan diri. Singkatnya, mereka berdua ternyata tiba di sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal lama Leslie. Eunice kemudian menunjukkan foto Alisa dan juga James, di mana mereka bertanya kepada wanita tersebut apakah ia pernah melihat dua remaja tersebut atau tidak. Wanita tersebut singkatnya kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat remaja tersebut sama sekali. Ketika rekannya berjalan pergi, Eunice meninggalkan kartu namanya kepada wanita tersebut dan meyakinkannya bahwa ia ingin menolong James dan juga Alisa sebelum masuk ke permasalahan yang lebih berat lagi. Karena Eunice tahu bahwa wanita itu hanya membohonginya, bahwa ia tidak kenal dengan James dan Alisa. Di sebuah bar, James mulai berpikir bahwa akan lebih baik jika saat ini ia pergi dari Alisa, karena Alisa bahkan terlihat sudah lebih bahagia bersama dengan ayahnya. Semua tanda tahu berubah ketika seorang wanita yang ditemui polisi kemudian muncul. Ia ternyata bernama Debbie, dan ia ingin berbicara dengan Leslie. Singkatnya, Debbie mengatakan bahwa ada dua polisi yang mencari Alisa dan juga James. Setelah itu, Debbie juga membicarakan beberapa hal yang kemudian terdengar oleh Alisa dan membuatnya sangat terkejut. Singkatnya setelah itu, Alisa kemudian mengetahui bahwa Debbie ternyata adalah istri baru dari ayahnya. Dan anak kecil yang berdiri di sebelahnya adalah anak mereka berdua, alias adik tiri dari Alisa. Alisa yang merasa kecewa dengan ayahnya yang tidak memberitahunya apa-apa, kemudian mencecar beberapa pertanyaan kepada Leslie. Ia yang merasa terpojok, kemudian berlari ke mobilnya karena merasa pusing dan kebingungan setelah diterangi oleh istrinya dan bahkan putrinya yang sudah lama tidak pernah ia temui. Di dalam rumahnya, Leslie pada saat itu sedang mencoba untuk menenangkan dirinya. Namun, masalah kemudian kembali menghampirinya ketika ia menonton sebuah tayangan televisi yang dimana menayangkan James serta Alisa yang dianggap melakukan penyerangan ke sebuah minimarket. Selain itu, di televisi juga menyiarkan foto Alisa dan juga James, agar orang-orang dapat membantu menemukannya. Karena siapapun yang berhasil menemukan James ataupun Alisa akan diberikan imbalan.